Nah, kawan-kawan di malam habis live sekitar jam 10 atau jam berapa ya, jam 11, ada yang WA saya dibilangnya, "Bang, itu Rudi Simamora udah lepas dari penjara ya?" katanya. Saya bilang, "Lepas dari mana? Orang 2 tahun 8 bulan, subsidi 3 bulan." Tapi dia sudah live di tempatnya Sedis. Memang anak itu ya seperti itulah ya. Dengan segala dinamikanya. Orang dari penjara itu kawan sebenarnya tidak boleh menelepon. Tapi dia terlalu lancang dan terlalu berani ya. Ya untunglah LP Medan tidak ada yang mengetahui itu. Kalau ada yang mengetahui itu apa enggak berabe? Berabe kawan. Ya. Kenapa orang-orang pejabat-pejabat aja nggak boleh kok menonton itu ya? Bertelepon ya. Tapi ya sudahlah, saya bilang kan. Namun saya terkejut melihat edisi yang on. Bagi saya edisi ini manusia paling on. Menyampaikan sesuatu pun dia menggiring-giring opini, ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Dan ini lagi seru teman-teman ya. Jadi kembali terjadi perseteruan antara Rudi Yohanes melawan Edi Sidabutar. Di mana kita tahu menurut para Laskar Polikardus, Rudi Yohanes adalah masa lalu dan Edis adalah masa kini ya. Dianggap sebagai masa kini karena dianggap Edis lah jagoan utama untuk para Laskar Polikardus saat ini, teman-teman. Jadi kalau Wak Labu ini kan sudah ketinggalan zaman, dianggap sudah tidak berguna, dianggap sudah tidak bisa membuat umat muslim marah. Karena yang disukai oleh para penonton itu adalah bagaimana umat muslim itu harus marah, harus ngamuk, ya, harus sakit hati. Itu yang diinginkan oleh para penonton mereka. Itulah yang membuat pundi-pundi para Polikardus-Polikardus ini akan bertambah kalau berhasil membuat marah umat muslim. Sedangkan Rudi Yohanes atau Wak Labu ini dianggap sudah gagal, dianggap sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Hujatannya itu-itu saja, cuman bisa sarkas-sarkas, tidak bisa membuat marah umat muslim, malah dianggap cuman badut bagi umat muslim. Jadi memang bagi kami ya, baik Wak Labu maupun Edis sebenarnya badut bagi kami. Tapi bagi penonton muslim, ada sebagian yang mungkin sakit hati dengan apa yang disampaikan oleh Edis. Ya karena memang mereka baru mengenal dunia diskusi ini. Kalau kita yang orang lama, kita sudah tahu bahwa mereka akan terus menghujat. Dan ini bukan zaman ini saja teman-teman, dari zaman dulu kan, hujatan demi hujatan terus dilakukan oleh para pembenci Islam. Udah dari zaman dulu. Kalau kita udah biasa. Ya kalau kalian nanya, "Bang, nggak sakit hati?" Ya sakit hati. Cuman kita kan nggak perlu harus menampakkan kekesalan kita. Nggak perlu harus melampiaskan dengan cara memaki, ya, dengan uring-uringan, nggak. Ada cara lebih elegan. Kita serahkan kepada mekanisme hukum. Kita jawab finan-finan mereka. Kita cerminkan, kasih mereka sebenarnya ajaran siapa yang penyembah batu, ya, ajaran mana yang tidak menjamin keselamatan, ajaran mana yang berasal dari setan, ajaran mana yang menganut ajaran pagan. Kan kita tinggal refleksikan, kita tunjukkan fakta-faktanya kepada mereka. Dan itu yang terus kami lakukan saat ini, teman-teman. Nah, jadi ini cukup seru ya, perseteruan antara Wak Labu dengan Edis yang kembali memanas lantaran kasus Rudi Simamora alias anak bata yang konon katanya uangnya dikorupsi oleh Wak Labu ya. Itu bukan kita yang ngomong, tapi dari keterangan orang-orang Kristen sendiri. Bahkan Rudi Simamora sendiri mengatakan bahwa dia tidak menerima sepeser pun dari Wak Labu. Padahal sudah ratusan juta uang yang berhasil dikumpulkan. Ngeri teman-teman, kemana larinya uang ini? Apakah benar Wak Labu mengkorup, mencurangi uang donasi tersebut? Ya, nanti kita akan cari tahu. Tetapi kita dengarkan dulu nih ya, bagaimana Wak Labu maki-maki lantaran anak bata atau Rudi Simamora masuk ke live-nya Edis. Nah, ini cukup mengejutkan juga ya, bagaimana mungkin orang yang sedang di dalam sel, ya, di dalam sel tahanan bisa menghubungi, bahkan bisa masuk dalam live. Luar biasa sekali teman-teman. Dan ini sebagai bukti juga ya, bahwa Rudi Simamora dengan bebas bisa menggunakan HP di dalam sel tahanan. Kita berharap aparat penegak hukum bisa melihat ini
dan bisa mengambil tindakan ya. Oke, kita dengarkan dulu. Sebenarnya kalau Le nyalakan kamera lebih bagus. Gini Le, saya kenapa tidak mau lagi berhubungan sama Le? Karena begini, kemarin sudah saya bahas, si Rudi Yohanesnya marah-marah, mencak-mencak pencak silat, begini. Padahal Le yang bilang, tolong sampaikan bahwa tidak ada seperak pun dana yang digalang oleh Rudi Yohanes ke tangan Le. Le sudah mengiyakan, betul? Iya. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters. Ya kawan-kawan, maaf ya tadi saya telat karena ada tamu saya ada tiga kali datang orang sini ya. Jadi saya mengurusi dulu mengenai hukum. Ya, jadi saya kasih pandangan hukumnya begini begono, apa yang mau dilakukan begini begono dan begini begono. Semuanya sudah begini begono. Ya. Nah, kawan-kawan di malam habis live sekitar jam 10 atau jam berapa ya jam 11 ada yang WA saya dibilangnya, "Bang, itu Rudi Simamora udah lepas dari penjara ya," katanya. Saya bilang, "Lepas dari mana? Orang 2 tahun 8 bulan, subsidi 3 bulan." Tapi dia sudah live di tempatnya Sedis. Memang anak itu ya seperti itulah ya. Dengan segala dinamikanya. Orang dari penjara itu kawan sebenarnya tidak boleh menelepon. Tapi dia terlalu lancang dan terlalu berani ya. Ya untunglah LP Medan tidak ada yang mengetahui itu. Kalau ada yang mengetahui itu apa enggak berabe? Berabe kawan. Ya. Kenapa orang-orang pejabat-pejabat aja enggak boleh kok menonton itu ya? Bertelepon ya. Tapi ya sudahlah, saya bilang kan. Namun saya terkejut melihat edisi yang on. Bagi saya edisi ini manusia paling on. Menyampaikan sesuatu pun dia menggiring-giring opini. Ya, oke. Untuk tidak memperlambat, ya, saya bukakan dulu bagaimana si Edis di sini berlagak sok paling pintar ya, pan on. Hanya modal menghujat Islam aja dianggap hebat. Sebenarnya kekeliruan sama Oten ya kawan-kawan ya. Di situ ilmunya nggak ada kalau kita bicara jujur-jujur aja. Kalau menghujat Uclim siapa nggak bisa kawan? Kau baca hadis-hadis itu sudah tersaji di situ semua kawan. Saya kenapa tidak mau sudah tersaji semua di situ. Tidak perlu kau capek-capek begini, capek begini, tidak perlu. Kalau hanya menghujat kawan, aduh. Si Karpidol itu pun bisa menghujat. Tak perlu pengetahuan. Kau buka hadis, kau cari yang hal-hal seperti itu, kau karang-karang narasi. Selesai. Lantas di mana isi kepalanya ada? Ya enggak ada. Makanya dia tidak pernah berdebat secara intelektual. Tetapi dia memang menemukan beberapa, kan gampang. Kau googling aja. Hadis, misalnya hadis tentang apa gitu. Misalnya hadis tentang Aisyah, umur 6 tahun, itu muncul. Hadis tentang Maria budak itu muncul. Jadi aku bilang gak ada hebatnya. Ya. Aduh kawan, kalian aja terlalu mengeluh-elukan dia. Karena dia di luar negeri, dia punya kesempatan yang besar untuk menghujat. Dan Uclim kebakaran jenggot. Gak bisa apa-apa. Ya. Nah, kalau bicara kehebatan, tapi bagaimana? Apakah kau membenci Sedis? Saya gak pernah membenci Sedis. Dia yang membenci aku. Gara-gara apa? Si Rudi Simamora. Dia adu dombanya aku dengan Sedis dan berhasil. Dia tahu sih di sini pekok. Tahu pekok? Orang Jawa bilang oon ya, pekok pie ya. Nah, dia termakan umpan Rudi Simamora, dia berlagak sang apalah ya, sang pahlawan hero. Limper di bela dua uang Sedis belum ada ke Rudi Simamora. Aduh, kutanya Rudi Simamora ada enggak uang Sedis? Enggak ada. Ada kemarin dikirimnya 5.300.000. Aku bilang, Edis sudah cerita mengenai uang 5 juta itu sama saya. Kan begitu kau minta uang sama si Edis nelpon Bom-Bom. Bom-Bom bilang ada yang mau mendonasi, tunggu saya telepon. Di teleponnya, orang yang ditelepon itu kemudian memberikanlah sama si Rudi Simamora. Lah coba tanya Edis, berapa juta uang kau di sama si Rudi Simamora? Bilang, kalau dia mau menolong, ini aku bilang sama kalian ya, kalau Edis mau menolongi Rudi Simamora, aku potong kupingku ini. Ya, dengar baik-baik. Kalau Edis mau mengurusi kasus Rudi Simamora, kupotong kupingku. Ya. Suruh dia mengurusi Rudi Simamora pergi ke Medan, ya. Lihat dia, setelah itu pulang dia ke Amerika lagi,
bayari tiap bulan uang makannya di penjara, uang enak-enaknya penjara, bayarilah. Ku pertaruhkan kupingku, bisa dia datang kami live-kan dipotongnya kupingku. Cobalah. Aku nggak bohong kawan. Kalau hanya bicara aduh, anjing itu pun bisa bicara, menggonggong. Ya. Sekarang praktek. Kau bantu dulu Rudy Simamora itu baru hebat kau. Ini bantuan kau tidak ada, lagak kau selangit. Orang kau hidup di Amerika juga masih dibantu-bantu. Gak usah lagak kita selangit kawan. Aduh. Ya kita saksinya dulu ya. Saya cari di channelnya Edis nggak ada lagi kawan. Kemarin ada itu kulihat menit jam berapa ini. Coba ya. Saya kenapa tidak mau lagi berhubungan sama Laik? Karena begini. Kemarin sudah saya bahas, si Rudy Yohanesnya marah-marah, mencak pencak silat, begini. Ya. Inilah fitnahan murah Edis. Kemarin sudah saya bahas, si Rudy-nya mencak-mencak. Apa yang mencak-mencak? Apa yang kau bahas? Kau membahas sesuatu yang tidak kau ketahui. Karena otak kau on. Karena terlalu banyak menghujat kawan. Otaknya jadi on. Tahu nggak dia apa yang dia bilang? Saya membahas Laik, si Rudy mencak-mencak. Yang dibahasnya apa? Wah, ya tidak sepeser pun. Kalau Sedis punya otak, sebelum dia lari ke luar negeri dulu, kalau nggak salah saya. Tahun berapa dia lari ya? Bulan berapa? Jelas-jelas dilihatnya aku sering siaran. Apa siaranku? Jelas-jelas aku bilang aku lagi di Medan. Mengapain aku di Medan? Mengurusi Rudy Simamora. Tunggu ku bukakan videonya. Aduh, memang otak-otak binatang ini kalau kita hadapi kawan. Jadi kayak binatang kita. Kenapa aku tidak buat di TikTok? Nanti kalau aku buat di TikTok, pasukan Edis datang mereport. Makanya kalau di YouTube dia kan agak kebal ya kawan-kawan. Tunggu dulu. Aduh. Berapa kita dengan binatang? Jadi binatang kita pola pikirnya kawan. Aduh. Baru hebat menghujat aja dilulukan. Aduh kasihan dulu oten-oten. Oh dia nggak ada menghujat. Itu benar. Memang ada tulisan itu di hadis. Tapi narasi yang dibangunnya kan tidak ada di hadis. Buktikan aja ada narasi yang dibangunnya di hadis. Itu kan ditambah-tambahi dia. Aduh kawan-kawan. Kadang aku kasihan melihat oten ya. Tapi ya sudahlah. Apa boleh buat lah ya. Sebentar ya aku bukakan lainnya. Dan memang aku berencana akan pensiun. Tadi kami sudah berbicara tentang proyek itu. Ya doakan kalian ya. Bulan berapa itu? Bulan 10 kalau nggak salah aku. Sabar dulu. Udah jelas-jelas aku mengurusi dia pra-peradilan. Katanya nggak ada. Masih percaya dia. Aduh. Tapi gitulah otak labi-labi ya begitu. Bilangnya aku mencak-mencak. Ya mencak-mencak lah aku karena on. Coba dia cerdas. Loh. Nggak ditanya sama Rudy Simamora. Loh. Tapi kemarin dia apa? Mengurusi kau waktu pra-peradilan. Kenapa nggak ditanyanya begitu ya? Aduh. Termakan dia sama Rudy Simamora. Memang nggak pantas orang itu ditolong. Tunggu dulu. Nanti aku tunjukkan hasil WA kami ya. Akhirnya disalah-salahkannya Sedis. Sedis nggak tahu hukum katanya. Alah. Gimana caranya nih? Sabar. Dilari-larikannya ke Tampar lagi nanti. Kan kurang ajar ya. 23 minggu itu berapa lama itu? Oh masih 23 minggu ya. Belum sampai 6 bulan. 24. Ya ini udah 23-24. Sabar dulu kawan. Ku cari dulu. Semuanya ada kok. Videonya ada. Semua ada. Kenapa pula dia bilang enggak itu ya? Aduh. Kecewa aku sama orang-orang. Baru tenar sedikit sudah kayak selangit. Mana bisa dia melebihi ketenaran sang debater. Aduh. Yang merintis dunia debat aku kok. Mana bisa dicabutnya. Edis perintis dunia debat. Tidak bisa. Ini nih contohnya. Ini nih. Sabar ya. Ini waktu aku mengurusi kami di Medan. Memang orang banyak termakan PC the King. Kata PC the King, wah itu yang melapor itu fiktif. Fiktif dari mana? Mana bisa fiktif dipersidangkan?
Aduh. Karena kami tidak pernah melihat yang dilaporkan. Ya pra peradilan dia kan belum hadir. Orang ini kawan mengkonsumsi orang-orang OON, orang-orang bodoh. Dan itu dianggapnya sebuah kebenaran. Mana ada pra peradilan pelapor hadir ini ya? Ya tahu. Maksudnya ini abang yang pegang. Ini di PN Medan kawan. Jumpalan kami kembali. Jadi humas sudah kami sampaikan. Sudah dicatat tadi. Memang kata humas tadi berhubungan ke panitra aja nanti dari tadi. Kan udah minta nomor ke panitra kan? Udah ngomong, ada bang. Jadi catat nama kami. Humas sudah bertemu di sini tadi. Kalau itu karena tadi nggak ada kepastian itu ngomong sampai jam 4. Emang terputus itu. Iya. Jadi intinya gini, sampaikan ke Bang ini Bang, kalau penyampaian sidang ditunda itu bukan di sini, di atas apa namanya selokan. Ya Pak, mohon maaf Pak. Sebentar. Kita belum buka sidang. Kita sidang tanggal 11. Sebentar, tolong kasih saya berbicara. Saya berbicara juga di sini. Dan kita buka sidang, kita belum buka sidang. Tanggal 4 kan di situ. Itu resmi enggak? Ya enggak lah, yang resmi itu panggilan Pak. Berarti SIPP nggak resmi? Kita bukan bisa. Hakim aja tadi bilang resmi. Ya resmi lah kan Tadi di ruang itu. Masa SIPP tak resmi? Ada enggak? Oke, gini. Ada perkara kami. Enggak perdata. Dua kali kami sidang enggak ada. Itu pakai panggilan. Gimana lagi? Kalau bapak-bapak mau komplain, Bukan komplain. Itu kan cerita. Iya betul, kami mau komplain. Kan satu kesatuan sama tidak dia. resmi. Fungsinya. Itu mau dicabut perkataannya Bang, itu SPP itu Iya. informasi Itu loh yang kami tidak. Ini barusan Itu itu abang udah bilang SIPP tidak resmi kan? jangan gitu. Tadi om bilang nggak resmi. Jangan diputar-putar Bang, bahasa Bang. sidang itu panggilan resminya non-relans. Enggak, SIPP itu resmi. Jadi kalau kami tahu informasi dari SPP belum sampai res, kami Iya, di mana? Dari mana? Gimana? Nanti kami Mana bisa salahin lagi. Kenapa kau nggak hadir? Padahal SIPP ada gitu. Buat apa itu dibuat? Jadi gini, Ya, itu jawab. wajar, tapi Jangan apa abang bilang hukumannya? itu tidak resmi. Jangan bilang tidak resmi. Sama-sama punya Bang. kepentingannya kita. SPP bukan Jadi- resmi. Kalau nggak Kok jadi akal-akalan? Kepentingan kita Bang. dihapus saja. Cari keadilan, kasih solusi. Bukan solusi Sarma tadi diklat. Masa diklat hukum seseorang jadi terabaikan? Nah itu kan saya kurang tahu juga. Iya, Itulah itu kita cerita yang paham kami Bang. alami. Kalau itu kita paham, tapi yang kami tidak suka. Abang bilang SPP tidak resmi, itu tidak boleh. Nggak boleh. Itu nggak boleh bilang. Itu satu kesatuan sama Rimas. Panggilannya. Karena Kalau kita tidak dapat panggilan, Gimana? kalau sidang jadi tadi apa? Iya. Kami di sidang dari mana tahunya kalau sidang jadi? perdata kami pernah mengalami Bang. Di sini kan pernah Jangan mengalami. disamakan perdata. Jangan sama itu. Ini berdata ini. Abang jangan ngomong gitu. Abang panitra. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Sama kesatuan Sama itu itu. nilai sama SIPP Bang. Tidak ada itu nilainya. Apanya Bang? Ini aja Bang, ini hak Ngomong baik-baik. Tadi abang barusan bilang tidak resmi. Nggak resmi. Iya. Kita ngomong baik-baik loh. Jangan nantang Iya. Bang. Mau apa? Jangan nantang. Saya kan Iya. Jadi Tadi itu bilangnya maksudnya ini. apa? Abang kamu gitu. Sama satu kali kalau memang Mau apa? Mari kita. Abang mau apa maunya? Omongan kau itu kejar. Kau. Kau belajar kau kayak kau asal kau buat gini. Harus melayani. Kau main kita ayo. Di ruang keadilan. Main ayo, coba di mana? Biar kau tahu. Coba di mana? Yang kami kejar. Kau bilang SIPP tidak resmi kan? PN Medan kayak lawak-lawak kawan. Di SMP tanggal 4 ternyata dibantah di tanggal 4. Ya, nah itu kawan-kawan, itu kejadian di Medan. Saya hadir situ, saya yang berbicara. Terus kok kata si Rudi Simamora limper di Bela 2 tak ada terima dia. Dan si Edis pun mengiyakan. Kan on kawan. Nanti dibilangnya, wah sang debater mencak-mencak lah karena kau bongak. Otak kau nggak ada Edis, didengkul. Kayak bapak kau bongaknya. Bilang kan, aku sentuh bapak kau. Makanya jangan sok-sok hebat Edis. Otak kau tuh udah kurang segini. Aku dulu ngajar-ngajari kau debat. Jangan kau persuade itu. Masuk dulu kau unyu-unyu. Bang gini, muka kau unyu-unyu. Kau bilang Yesus bukan Tuhan. Oh Yesus bukan Tuhan loh bang. Ini buktinya kau ambil kitab apa itu. Aduh. On kau apalagi bicara hukum. Aduh. Bongak kali kau bongak. Kau kira itu pra peradilan itu tidak rangkaian dari satu proses hukum.
Kau kira pra peradilan itu tidak ada keluar biaya? Mendatangkan semua pengacara ke situ. Makanya si Rudi Simamora kemarin malam ku tekan. Sekarang kau jawab, benar nggak waktu di Polrestabes ku kasih kau uang? Lama kali jawabnya, akhirnya bilang iya benar. Nanti ku bukakan WA-nya. Kurang ajar kawan. Tunggu ku siapkan dulu HP ku ini untuk membuka WA ya, karena biar bisa ku balikkan. Mana apanya? Sabar dulu. Karena kalau gini-gini kan jauh susah. Nah sekarang kita lihat dulu apa video Syedis ya. Memang otak-otak keledai kawan. Aduh. Berteman aku dengan otak lembu, jadi lembu otakku. Kukira cerdas. Tujuan dia membuat ini apa aku nggak tahu. Mau klarifikasi apa yang mau diklarifikasinya? Memang ada kurugikan Syedis. Uang Syedis saja limper di Bela 2 tak ada. Padahal yang bilang, tolong sampaikan bahwa tidak ada seperak pun dana yang digalang oleh Rudi Yohanes ke tangan Lay. Lay sudah mengiyakan, betul? Terus ternyata sekarang Lay konfirmasi lagi, memang dana itu digalang bukan buat saya. Terus kenapa Lay bilang tidak sampai kepada saya? Kalau memang, terus ketika saya bilang begitu, Rudi Yohanes kan mencak-mencak. Ngomong segala macam, ngelantur kemana-mana, nggak jelas. Dibilang lah saya muridnya lah, ini nggak jelas lah pokoknya. Saya nggak tanggapi lagi, karena menurut saya anggapan orang-orang yang udah berhalusinasi tinggi. Jadi nggak mau saya tanggapi. Sejak kapan saya berhalusinasi kawan? Memang otak Syedis kan tidak ada. Nggak mengerti dia, sudah dari bulan 10 aku selalu live bicara tentang itu. Nanti pembelanya bilang apa? Wah kan tidak ada. Dia begini Bogono, begini Bogono. Aduh. Kuhidupkan dulu nih ya. Ketawa pula dia kawan. Aduh, rendah kali aku dibuat kawan ini. Anak kemarin sorenya dia. Ini kok belum bisa live ya? Oh 20. Oh sorry. Sorry ya nanti malam yang akun satu lagi. Sorry dulu. Ini mana nih? Ganti akun dulu aku. Sabar dulu kawan. Biar bisa ku balikkan. Ini memang harus ku klarifikasi. Memang ini kan konspirasi jahat. Mentang-mentang orang tuh di luar negeri sok-sokan. Aduh. Selalu bilang kami ditangkap. Buktinya aku nggak ditangkap sampai hari ini kok. Ya kita harus ada batasan dong. Jangan menghujat aja kerja kau. Seolah-olah orang Indonesia, buktinya Lina Wijaya belum ditangkap. Memang penakut kok kayak Paul Zhang. Penakut tapi merasa paling berani. Kayak kami dong, kami tetap di Indonesia. Ya terpaksa aku bilang gitu ya kawan-kawan ya. Karena memang sudah kulihat ada keterlaluan. Mau dia dibohong-bohongi Rudi Simamora. Aduh. Memang on sekali lah orang ini. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti sekalian ku bahas ya. Habis ini ku balikkan dulu kamera. Saya cuma mau bilang begini, Le. Dia bilang sama saya, itu anak Batak itu, seberapapun kamu bantu dia, seberapapun kamu tolong dia, itu pasti besok dia ini lagi, karena dia kecanduan judi online. Nah, ini lagi ditambah-tambahinya. Kalimatnya tidak seperti itu. Dia itu berapapun dimintanya uang, besok minta lagi. Sampai gunung pun kau kikis, nggak akan sanggup kau, gue bilang. Kenapa? Ada indikasi. Praduga saya dia itu main judi online. Kenapa berani saya mengatakan begitu? Karena waktu saya di Medan, saya bertemu dengan oknum. Saya tidak tahu namanya, lupa dan tidak saya tanya namanya ya. Dia mengatakan begitu ketika HP-nya disita. Di dalam itu ada namanya skater. Aduh, ada hide domino, kira-kira begitulah. Kan kurang ajar cakap saya di sini. Disampaikannya secara utuh. Yang ku bilang itu hanya diterjemahkannya sendiri. Nah, kita lihat apa katanya nih ya. Memang kurang ajar anak ini. Baru terkenal segitu aja udah sombongnya minta ampun. Anak kemarin sore aja kok. Kata-kata itu yang membuat saya berhenti tidak mau berhubungan sama lain. Makanya saya konfirmasi, itu benar atau salah? Udah pasti itu salah. Tapi dia kan udah bilang udah dihapus. Nah. Oh ini yang di TikTok ya. Jadi kawan-kawan dari situ aja Syedis harusnya pintar loh.
Tapi kan dia sudah ada dihapus. Yang minta dihapus Rudi Simamora, bukan aku. Aduh. Buka dulu lah. Biar jangan kalian kira aku bohong-bohongan. Malah di WA-nya pun Sedis katanya nggak ada. Kan gila. Bentar ya. Oh ini dari dulu. Oh masih ada di sini ya. Oh sebentar. Oh ini waktu kami. Ini aja lah dulu coba ya. Bentar. Oh ini yang kemarin minjam uang dia enggak. Aku bilang dari mana uangku? Uang dia banyak kok. Dari Maret dulu aku buka ya. Aduh. Bisa-bisanya semua orang. Udah aku putar dulu nih ya. Sampai tuntas dulu ya kawan-kawan. Ini si Edis kurang ajar ini. Sabar ya, aku siapkan dulu. Bukan masalah udah dihapus dia. Kenapa dia bilang begitu? Aku bilang lah dulu sama Lae. Nanti coba ku sampaikanlah sama si anak Batak di penjara. Kalau semua orang membilangkan seperti itu menurut Lae udah 100% kebenaran atau enggak? Makanya ku bilang, makanya kan ku konfirmasi sama Lae. Mumpung Lae naik di sini, saya konfirmasi. Benarkah yang dibilang oleh Rudi Yohanes itu? Karena saya tidak mau mendengarkan keterangan dari satu pihak. Nggak mau saya. Oke, sabar. Ini gini aja tekniknya aku buat. Biar semuanya kebagian. Ini aku bisa buka ini. Nih, ini aku dapat dari Pak Bom 203. Bentar ya. 203. Mulai dari sini ya. Mana nih caranya nih? Bisa dihentikan ini? Harusnya bisa ya. Sabar ya. Aku mundurkan dulu ini aku beginikan aja. Ini menurut saya sudah keterlaluan. Dan orang ini percaya kawan. Aduh, bongak kali. Logikanya nggak jalan. Gimana lah orang OON mendadak terkenal? Ya jadi seperti itulah. Ya. Nah kawan-kawan, beranjak dari situ harusnya saya di sini cerdas. Saya hanya menyampaikan kebohongan dia kan. Bahwa katanya limper di Bela 2 satu rupiah pun tidak ada dia terima dari saya. Itu kan kebohongan yang nyata dari Sedis kawan. Ya. Dan yang menyampaikan Rudi Simamora. Artinya Rudi Simamora berbohong dan Edis membantu kebohongan itu. Kalau saya silakan. Buka HP dia, ada enggak di situ aplikasi game. Saya bilang kan game online. Ya. Dan ada praduga, memang dugaan bisa jadi dia akan bermain judi. Kita nggak tahu. Karena game itu juga dianggap judi, kadang dianggap mainan. Paham ya semua ya? Nah. Dan saya tidak pernah membilang dia di penjara. Main itu ditemukan ada praduga di HP-nya itu dia bermain barang itu ya, yang diklasifikasikan menjadi judol ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang kawan, di sini OON-nya itu tidak ketolongan. Ya. Dia merasa dia hebat sekarang kan. Diwawancaranya Rudi Simamora, makanya aku minta Rudi Simamora hari ini dia harus masuk ke Zoom pula, roomku ini. Mungkin malam entah kapan dia bisa ya. Pertama, Rudi Simamora ini lucu kawan. Dia live dari sel. Kala kau pikir kawan, Sopian Nopanto belum pernah saya lihat live dari sel. Padahal memang pernah dikunjungi, itunya ber-AC. Dia bisa kawan, luar biasa. Cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi Walabu bikin judul Edis OON hanya modal hujat menjadi terkenal.
Padahal dia itu penakut yang sedang lari ke luar negeri. Ini cukup lucu ya. Dan apa yang disampaikan Wak Labu ini sudah sangat menggambarkan siapa itu Edis. Kalau untuk hal ini kita setuju bahwa Edis itu on, Edis itu cuma modal hujat, dan Edis itu adalah seorang penakut. Karena dia kabur sebelum ditetapkan sebagai DPO. Belum jadi DPO teman-teman, bahkan belum dilaporkan sudah duluan kabur. Karena dia tahu yang akan dia lakukan adalah kriminal. Yang akan dia lakukan adalah tindak kejahatan. Jadi dia memang sadar diri bahwa dia akan menjadi seorang DPO, jadi dia duluan kabur. Dan Wak Labu juga menyinggung bahwa inilah cerminan dari oten-oten atau cerminan dari orang Kristen yang memang suka kalau ada orang yang menghujat Islam. Jadi mereka memang tidak mencari ilmu. Mereka tidak sedang belajar. Mereka sedang tidak mau tahu. Ya, nggak pingin mereka belajar tentang perbandingan agama. Yang mereka ingin dengar hanyalah hujatan doang. Ngeri teman-teman. Ya, ini yang terjadi. Dan kalian sudah dengar sendiri bahwa memang kemarin ya, lebih tepatnya 2 hari yang lalu, yang namanya Rudi Simamora masuk di live-nya Edis untuk menyampaikan apa yang terjadi sekaligus meminta tolong kepada para penonton, terutama di channel Edis. Karena Wak Labu udah bilang, Rudi Simamora ini nggak pantas ditolong. Nggak pantas ditolong. Sehingga donatur itu menghilang. Donatur yang sebelumnya memberikan donasi kepada Rudi Simamora setiap bulannya, itu menjadi stop. Gara-gara dibilang sama Rudi Yohanes, ini orang nggak pantas, ini orang nggak tahu diri, ini orang tidak tahu terima kasih. Sehingga Rudi Simamora itu pindah kubu. Dia lihat nggak bisa lagi dapat dari kubunya Rudi Yohanes, dari penontonnya Rudi Yohanes, ya udah dia pindah ke pendukung atau penontonnya Edis, yang memang sekarang lagi banyak sekali. Edis, harus kita akui, sekarang menjadi mercusuar para laskar Polikarpus. Semua penghujat kumpul di tempat Edis. Kan begitu. Jadi mercusuarnya. Karena memang penonton Edis paling banyak sekarang. Itu kita akui. Paling banyak. Karena dia menghujat paling jago. Dia membuat marah umat muslim paling jago. Ini orang memang punya talent menjadi seorang yang menyebalkan. Ya, jadi syarat untuk menjadi apologet Kristen itu cuman satu, menyebalkan. Yang kedua, jago menghujat. Ini aja, pasti terkenal. Seperti yang dibilang oleh Wak Labu. Zaman sekarang ini seperti itu. Bukan lagi diskusi akademis. Bukan lagi diskusi secara ilmiah. Nggak ada data yang ditunjukkan. Semua cuma modal kutip-kutip, tafsir sendiri, membuat narasi bebas. Dan hal ini saya akui teman-teman. Zaman sekarang ini kok jadi beda. Zaman dulu ya udah kita tampilkan data, biarkan penonton yang menilai. Yang penting kita sudah tampilkan, ya, apa yang kita ketahui kita sampaikan. Selebihnya biarkan orang yang menilai. Jadi selesai diskusi ya sudah selesai. Kita masih bisa berteman. Ya, apapun ceritanya kita teman. Kita sebangsa setanah air. Perbandingan agama ya silakan. Tampilkan data saja. Kalau sekarang kan enggak. Jadi lomba hujat, lomba maki. Mengerikan teman-teman. Jadi yang pertama fakta yang kita ketahui, Rudi Simamora itu bebas menggunakan HP ya. Dan ini cukup mengejutkan. Ya, cukup mengejutkan, walaupun sebenarnya kita sudah tahu bahwa memang sering terjadi. Tetapi, baru pertama kita lihat orang berani terang-terangan menunjukkan bahwa dia bebas menggunakan HP. Biasanya memang ada narapidana yang mungkin ya, bisa menggunakan HP. Tapi kan mereka juga diam-diam kan? Betul nggak? Ada juga napi yang mungkin bisa keluar-keluar. Ya, kita dengar kabar seperti itu, ada napi yang modal nyogok bisa keluar jalan-jalan, seperti Gayus Tambunan. Cuman ya jangan dipamerkan. Kalau dipamerkan bisa kena kamu. Seperti Gayus Tambunan ya. Udah dikasih keluar dari sel tahanan, malah pergi nonton tenis pula. Nah, sama kayak Rudi Simamora nih. Udah dikasih HP, malah dia gunakan untuk masuk di live yang ditonton oleh puluhan ribu orang. Bayangkan, puluhan ribu orang jadi saksi bahwa Rudi Simamora dengan bebas menggunakan HP. Saya berharap dengan viralnya ini ya teman-teman, bantu viralkan. Penegak hukum yang ada di kota Medan, ya, yang mengurus sel tahanan Rudi Simamora, itu bisa diperiksa. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa dengan bebas? Terus fakta kedua teman-teman. Ya, fakta kedua, Edis tidak membantu Rudi Simamora.
hanya menyerahkan duit 5,3 juta, itu pun dari donatur Pak Bombom. Dari donatur Pak Bombom. Memang lewat wasilah dari Edis yang bertanya. Dari Edis yang mencari donatur. Ternyata donatur dari Pak Bombom. Menurut Walabu, kalau memang Edis baik, kenapa dia nggak membantu Rudi Simamora? Bukankah penontonnya banyak? Bukankah uang saweran yang diterima oleh Edis dalam satu hari, konon katanya bisa sampai 8 juta. 5-8 juta, teman-teman, dengan jumlah stiker-stiker, koin-koin yang dia terima dalam live. Karena kita tahu memang Edis sekarang menjadi pengepul koin terbanyak, bahkan mengalahkan artis yang live di TikTok. Tetapi nggak ada sesen pun yang ngalir ke Rudi Simamora. Kenapa? Ini perlu teman-teman Kristen pikirkan juga. Jadi apa yang dibilang Walabu, ya nggak sepenuhnya salah. Kalau untuk hal ini benar. Kenapa nggak ada uang dari Edis? Kalau menurut saya 11-12 antara Walabu dengan Edis. Walabu pun nggak pernah sesen ya keluar dari kantong dia untuk membantu Rudi Simamora. Semua uang donatur. Bahkan dari uang donasi tersebut, dia pakai juga untuk biaya perjalanan dia. Karena menurut dia, biaya jalan dari kota dia, dari Duri ke Medan, nginap, ngurusin pra-peradilan, butuh biaya, Rudi Yones ambil dari situ. Ya, Walabu ambil dari situ. Karena menurut dia, nggak mungkin lah dari kantong saya, ngapain gitu kan. Mengambil kesempatan. Dari dirinya nggak ada. Inilah lucunya Polycardus, teman-teman. Dari dulu saya udah bilang ya, mereka ini paling lucu. Mereka suruh orang membantu si A, si B, si C. Tapi nggak kasih contoh. Minimal kasih contoh deh. Saya dari dulu udah bilang, kalau saya minta teman-teman untuk membantu seseorang, minimal saya keluarkan dulu deh. Harus jadi contoh, walaupun mungkin nggak banyak. Tapi minimal tunjukkan bahwa Anda ikut berjuang. Bukan hanya sekedar, oh saya kan udah sounding, saya kan udah sumbang tenaga gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Udah sumbang tenaga, tapi apa salahnya Anda sisihkan sebagian rezeki Anda, apalagi ini sudah dijadikan konten berjilid-jilid. Dulu Kosman bin Sunet saja, teman-teman. Kosman bin Sunet, saya ikut nyumbang loh. Ada yang bilang loh, ngapain disumbang bang? Dia kan penghujat. Yang saya sumbang untuk biaya makan. Ya. Untuk hujatannya kita harus hukum. Tapi untuk makan dia, biaya berobat, waktu itu kita ada sumbang sedikit. Kenapa? Itu pun saya bilang, ini dari hasil video dia. Kalau nggak mungkin kita sumbang. Kita berharap dengan kebaikan yang kita lakukan, ini orang bisa bertobat. Saya ingat dulu Pastor Sarah ya, bagaimana hujatan Pastor Sarah kepada Islam. Saya rasa teman-teman masih familiar sekali, masih ingat sekali, terutama yang sudah nonton lama ya. Bagaimana dulu Pastor Sarah adalah salah satu penghujat Islam. Ngeri hujatannya teman-teman. Ngeri. Tapi berkat kebaikan yang kita lakukan, di saat dia terpuruk, di saat dia susah kita bantu, apa yang terjadi? Dia lihat bahwa yang baik, yang benar-benar menjalankan ajaran kasih, ternyata dari pihak Muslim. Dari situ dia bertobat dan berhenti menghujat Islam. Dan kita doakan istiqomah sampai meninggal ya. Jangan nanti kambuh lagi. Jangan sampai kambuh lagi aja gitu. Artinya apa? Selama masih ada napas, masih ada kesempatan orang ini bertobat, teman-teman. Begitu juga buat Walabu, Edis, Rudi Simamora. Ya kita doakan saja mereka ini bisa bertobat. Kita nggak tahu. Allah maha membolak-balikkan hati orang. Kita nggak tahu, teman-teman. Ada orang kita lihat sekarang ini penghujat. Besok tiba-tiba bertobat. Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu, bayangkan teman-teman. Niatnya apa? Membunuh Nabi. Orang yang berniat membunuh Nabi. Tapi bisa bertobat juga. Apalagi Edis. Betul nggak? Bisa aja bertobat. Walaupun mungkin sebagian teman-teman yang dengar ini bilang, saya nggak mau terimalah kalau Edis bertobat gitu. Ya tapi siapa kita, teman-teman? Betul nggak? Hidayah milik Allah. Terus Walabu bilang dia akan potong kuping kalau Edis mau mengurus Rudi Simamora. Ini urus apa dulu nih? Kalau urus masalah sidang, sudah selesai. Apalagi mau diurus? Sudah vonis 2 tahun 8 bulan. Yang sedang dilakukan hanya banding. Kalau banding, nggak perlu capek-capek kan gitu. Banding nggak perlu kamu ngikuti sidang lagi, teman-teman. Tinggal pengajuan kan. Banding itu pengajuan. Kecuali peninjauan kembali, PK. Itu baru harus urus, kirim pengacara dan sebagainya. Dan saya rasa Rudi Simamora juga sudah siap lah.
akan hasil banding tersebut. Kan begitu. Dibilang Edis tinggal di Amerika pun dibantu-bantu, tapi nggak sadar diri, nggak tahu diri. Ya sama kayak kamu, Wak Labu. Ini kan dua-dua manusia yang nggak tahu diri sebenarnya. Sama-sama benalu di kekristenan. Sama-sama orang yang membuat jelek nama Kristen. Baik itu Rudi Yohanes, ya si Wak Labu, maupun Edis. Dua-duanya sama. Nama Kristen sekarang hancur jelek gara-gara mereka. Betul nggak? Bagaimana pandangan umat Muslim kepada agama Kristen sekarang? Jadi jelek. Gara-gara siapa? Ya gara-gara kalian. Betul nggak? Wak Labu bilang ini ya, Edis ini kebanyakan menghujat, jadinya oon, jadi seperti binatang. Apa bedanya dengan kamu? Apa bedanya? Kamu juga kebanyakan hujat. Itulah jadi seperti binatang juga. Kelakuanmu seperti binatang juga. Bagaimana kamu selalu berniat busuk mencelakai orang dari belakang? Betul nggak? Edis, mulutnya kotor. Mulutnya jahat. Tapi sampai detik ini saya belum melihat Edis mencelakai orang dari belakang. Menikam orang dari belakang saya belum temukan. Ya, ngata-ngatain orang ada. Berniat celakai orang belum ada. Kalau Wak Labu, saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri, bahkan saya alami sendiri. Bagaimana upaya dia menikam, mencelakai orang. Ya. Terus dia bilang nggak bisa. Edis itu mengalahkan ketenaran Wak Labu ini. Apapun cerita, dialah yang merintis dunia debat. Loh, ketenaran apa hubungan dengan merintis dunia debat? Siapapun bisa mengklaim sebagai perintis dunia debat. Siapapun. Kalau ketenaran, itu bisa diukur barometernya. Betul nggak? Kalau ngerintis dunia debat, ada nggak bukti Wak Labu yang ngerintis? Setahu saya, yang ngerintis untuk memaki-maki, menghujat itu Wak Labu. Merintis untuk debat yang isinya bacot-bacotan itu Wak Labu. Kalau ngerintis debat diskusi secara akademis, setahu saya yang offline itu ada Ayah Sofia. Ada ya dari teman-teman kita terdahulu. Luga dari Kristen yang pertama diskusi secara akademis. Kalau bicara pertama ya, jejak digital ada, buktinya ada. Luga yang pertama, bukan Wak Labu. Betul nggak? Bukan Wak Labu yang pertama debat secara offline. Kalau online pun, Graham Walaf yang duluan secara akademis. Diskusi yang secara akademis itu dilakukan oleh Graham Walaf. Kodondi dulu. Kalau saya, untuk diskusi yang rame-ramean ya, dulu saya yang pertama kali kenalkan untuk orang naik. Siapapun langsung bisa debat, tema bebas. Kalau Graham Walaf harus tentukan tema, siapa lawan siapa, kapan waktunya. Kalau Wak Labu, setahu saya yang bacot-bacotan. Jadi dari mana ukurannya gitu? Bahwa dia jadi terkenal, dia tenar. Wak Labu pernah tenar, tapi kelasnya ya kelas kampung. Kalau Edis, kita harus akui teman-teman. Untuk sekarang, dia sangat terkenal. Untuk sekarang. Ya, karena ketenarannya bisa diukur. Diukur dari apa? Jumlah penonton. Kan gitu aja. Jumlah penonton siapa lebih banyak? Edis lebih banyak. Itu benar. Bahkan kita harus bersyukur berkat Edis, sekarang banyak umat muslim yang jadi peduli dengan perbandingan agama. Udah mulai banyak masjid-masjid yang mengundang para apologet, ya, para teman-teman untuk membahas tentang menjawab syubhat-syubhat dan fitnah kaum Polikardus. Yang namanya Ustadz Wafi itu biasanya diundang untuk membahas tentang nasab, habaib, kan gitu. Ustadz Wafi terkenal karena nasab kan. Tapi sekarang diundang untuk menjawab fitnah dari Edis. Karena mungkin beberapa ustadz-ustadz melihat bahwa, oh ini yang bisa membuat Edis terdiam, yang bisa membuat Edis babak belur, salah satunya Ustadz Wafi. Jadi mereka undang Ustadz Wafi untuk memberikan kajian, untuk mengajarkan mereka. Begitu juga dengan Kodondi, makin banyak undangan sekarang. Ustadz Hans, ya, juga sama, diundang untuk membahas, menjawab fitnah oten-oten ini. Betul nggak? Itu aja sih. Kita ambil hikmahnya sajalah dari munculnya Edis ini. Dan kalau menurut Wak Labu ini adalah konspirasi jahat untuk menjatuhkan dia, ya, saya bilang, ya ini hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, ya sekarang kamu tuai. Bagaimana dari dulu kamu ingin menjatuhkan orang lain, dan sekarang kamu dijatuhkan oleh muridmu sendiri. Ya, muridmu.
Mungkin sekarang dianggap sebagai mantan murid lah. Tapi itulah apa yang kamu tabur dulu. Terus Walabu bilang buktinya dia nggak ditangkap. Ya karena Walabu ini sekarang hati-hati. Dulu pernah hampir ditangkap dia ya. Pernah hampir ditangkap atas fitnah dan hujatannya kepada Islam. Tapi dia buang barang bukti. Saya masih simpan video pernyataan Walabu. Bagaimana dia bilang handphonenya. Ya dia buang, laptopnya dia suruh temannya jual. Kan gitu. Masih ada buktinya. Jadi sebenarnya kalau kita mau viralkan ya bisa aja. Cuman kita kasihan sama anak istrinya. Ini manusia kan penyakitan. Penyakitan dia. Kalau masuk dia, ya mungkin hitungan hari lewat dia. Kalau dia lewat nanti anaknya jadi dendam, anaknya jadi yatim. Ya, ini malah menimbulkan dendam yang berkepanjangan. Kita nggak mau seperti itu, biarkanlah Allah yang menghukum dia. Karena dengan sakit yang dia alami sekarang, saya rasa itu sudah hukuman yang setimpal. Ya, Walabu kan banyak penyakit, teman-teman. Organnya kan rusak. Ya, bagaimana dia selalu nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Belum lagi kita tahu, ya dia juga kena diabetes. Kan gitu. Itu dia yang bilang ya. Saya rasa udah cukup lah penderitaan hidup dia. Begitu juga dengan Lina Wijaya yang dia bilang sampai sekarang belum kena tangkap. Ya. Lina Wijaya, ya saya nggak tahu apakah akan ditangkap atau tidak. Tapi kalau benar dia berpenyakit, ya itu udah hukuman dia juga kan. Seperti itu teman-teman. Ya kita tunggu aja lah nih baku hantam Edis dengan Walabu berikutnya. Ini bakal seru. Dan kita sebagai pengamat saja, sebagai komentator aja. Ya kita akan melihat perkembangan pertarungan dua Polycarpus. Ya, Polycarpus penghujat Islam ini. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Jangan lupa dibantu share agar teman-teman kita yang lain juga tahu bahwa kita sudah ada di sini. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.